Swastiastu, Pak. Halo Om Swastiastu anak-anak semuanya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, sementara Pak Guru absen dulu ya, yang sudah hadir. Jadi siapa yang Pak Guru panggil silakan menjawab hadir ya. Untuk anak-anak yang lain silakan dihidupkan kameranya terlebih dahulu ya. Yang pertama, Iwayan Tabah Satya Wiguna, hari ini hadir? Belum ya? Luh Putu Minta Dewi? Oke, belum. Nyoman Sanjaya Chandra P? Hadir? Bukunya mana? Masih belum ya. Ide Bagus Rama Mahendra Putra? Belum ya. Iputu Yoda Abirama? Halo, selamat pagi Yoda. Yoda sepertinya ada hadir tapi masih belum on kamera ya. Belum siap Pak Guru, Swastiastu Pak Guru. Yes, ini terus dipersiapkan ya. Nggih. Berikutnya Gusti Ayu Saka Ari. Enggak Saka? Hadir. Oke. Imade Gede Bayu Sastra. Halo, Swastiastu, Bayu. DAD ya, ini kalau nggak salah. DAD, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Nah, DAD nanti hidupkan kameranya ya. Oke. Nikade Ayunita Iraswari. Hadir, Pak. I Gusti Ngurah Ananta Mahardika. Hadir, Pak Guru. Ya. I Gusti Ayu Arinda Maharani. Hadir. Yang mana ya? I Gusti Ayu Arinda Maharani. Ini. Oh iya iya. I Gede Amandepta Putra. Hadir, Pak. Depta di mana ya, Depta? Halo, Depta. Oke, Pak Guru lewatin dulu ya. Made Aditya Gangga Buana. Hadir, Pak. Ya, pintu. Oke. Nah, nanti untuk anak-anak yang belum Pak Guru absen, di akhir kegiatan akan Pak Guru absen kembali ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Nah, biar nggak terlalu lama, Pak Guru akan mulai kegiatan pengembangan diri hari ini. Nah, anak-anak sebelumnya sudah siap untuk mengikuti ya, alat tulis dan bukunya juga sudah siap ya. Kalau sudah, angkat aja jempolnya. Oke, pintar semuanya ya. Siap. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran MIPA hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya, untuk berdoa Pak Guru akan pandu dari sini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum Pak Guru mulai, dalam kegiatan pembelajaran pengembangan diri MIPA nanti, Pak Guru harap selama kegiatan pembelajaran, anak-anak silakan menghidupkan kameranya bagi yang belum. Kemudian untuk mikrofon juga nanti silakan di-mute-kan atau tidak diaktifkan, karena nanti supaya apa yang Pak Guru jelaskan hari ini dapat anak-anak terima dengan baik. Nah, siapa nanti yang Pak Guru panggil diharapkan agar menghidupkan mikrofonnya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini seperti yang Pak Guru sampaikan pada grup sebelumnya, kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Untuk itu Pak Guru akan share PPT-nya melalui Zoom saat ini.
Mohon tunggu sebentar. Pasukan spesial 55802 poinnya. Jangan sampai salah bolehnya. Setelah itu saya akan sekarang saya langsung dapat 1,4 poin dan saldo 400.000 yang langsung bisa kalian tarik menggunakan GoPay atau kalian gunakan pulsa. Jika dananya belum masuk, silakan tunggu 1 kali 24 jam dulu pasti akan masuk. Kekurangannya hanya bisa menarik 50.000 per hari. Ya lumayan lah buat dipakai. Oke, gimana anak-anak? Sudah tampil ya di layar anak-anak semua tentang materi pengembangan diri MIPA hari ini? Kalau sudah, silakan angkat jempolnya biar Pak Guru tahu. Oke, terima kasih ya. Nah, seperti yang sudah tampil di layar anak-anak sekarang ya, hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Nah, sebelumnya Pak Guru pengen tahu dulu, di antara anak-anak semuanya kira-kira ada yang tahu apa tidak apa itu FPB dan KPK? Kalau bisa silakan hidupkan mikrofonnya, nanti Pak Guru akan nilai keaktifannya. Silakan, ada yang tahu? Saya. Oke, silakan Bayu. Adik-adik ya. Adik-adik kira-kira Persekutuan terbesar. FPB itu apa, adik-adik? Faktor persekutuan terbesar. Oke, pintar. Kalau KPK apa, adik-adik? Kepanjangannya kali. Faktor persekutuan terkecil. Masih kurang tepat ya. Mungkin yang lain bisa dibantu, Gangga mungkin bisa bantu Gangga. Apa itu KPK? KPK adalah lupa. Lupa, Pak. Oke. Yang lainnya mungkin ini Gus Rama ya baru bergabung. Silakan Gus Rama, mungkin Gus Rama tahu apa itu KPK, Gus Rama? KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Oke, itu kepanjangannya ya, boleh nggak apa-apa. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar FPB dan KPK, yaitu tentang faktor persekutuan terbesar dan faktor dan kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, tapi itu yang anak-anak sebutkan itu sebenarnya itu adalah kepanjangannya. Nah, apa sih FPB dan KPK yang sebenarnya? Hari ini kita akan bahas tuntas. Nah, kalau nggak salah ini adalah materi di kelas 4. Nah, bagi anak-anak yang di kelas 4 kayaknya siap-siap nih bakal ketemu sama materi ini. Dan untuk kakak-kakak kelas 5 sama kelas 6 kayaknya udah dapet nih, harusnya bisa jawab ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, mulai dari yang pertama dulu. Kita ke persepsi dulu. Nah, di sini ada Budi dan Rudi adalah siswa kelas 4 di SD PGRI Kota Denpasar. Nah, mereka berada di kelas yang sama selain sekolah, mereka juga mengikuti latihan renang. Budi berlatih setiap 3 hari sekali, sedangkan Rudi berlatih setiap 5 hari sekali. Pada tanggal 10 Juni, mereka berenang bersama. Dapatkah anak-anak menentukan kira-kira tanggal berapakah mereka berlatih renang bersama untuk kedua kalinya? Ini kakak-kakak kelas 5, kelas 6. Ada yang bisa nggak? Pak Guru pengen nanya dulu. Nggak apa-apa, salah. Ayo. Oh, nih itu. Gus Rama kayaknya tahu nih, oh gitu nih. Bisa Gus Rama? Gimana? Ada yang tahu? Wah, masih bingung ya? Nggak apa-apa. Ini baru pertanyaan yang pertama, nanti kita akan bahas soalnya ini. Nah, jadi soalnya ini itu bisa kita selesaikan dengan cara kelipatan bilangan.
atau yang biasa kita sebut dengan kelipatan persekutuan terkecil KPK. Ya, Mita, selamat pagi Mita, selamat bergabung. Mita sudah siap ya mengikuti pelajaran? Nah, Pak Guru lanjutkan. Kembali Pak Guru ingatkan untuk anak-anak yang masih menghidupkan mikrofon, mohon di-mute-kan dulu ya mikrofonnya. Nanti siapa yang Pak Guru panggil baru silakan hidupkan mikrofonnya. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang KPK dan EPB. Nah, di mana bagian-bagian materinya itu terdiri dari yang pertama, yaitu adalah faktor dan kelipatan bilangan. Maaf ya, sebentar. Faktor dan kelipatan bilangan, kemudian ada faktor prima, kemudian menentukan KPK dan EPB, serta penerapan KPK dan EPB di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini topik yang akan Pak Guru bahas hari ini. Nah, untuk anak-anak nanti sewaktu-waktu Pak Guru akan tanya ya. Nah, keaktifannya di pengembangan diri MIPA juga akan Pak Guru nilai, yang Pak Guru jadikan pedoman untuk penilaian di rapor. Nah, yang pertama kita bahas adalah faktor dan kelipatan bilangan. Ya. Nah, bagi anak-anak yang mau mencatat, silakan persiapkan catatannya ya. Taruh Pak Guru. Pak Guru dicatat Pak. Ya, silakan boleh dicatat ya. Dan Nih, faktor dan kelipatan bilangan. Ini materi kita yang pertama. kelipatan dah. Oke, sudah ya. Sabar Pak. Kita bahas yang pertama dulu ya, anak-anak, yaitu tentang faktor bilangan. Nah, seperti yang terlihat pada layarnya anak-anak, faktor bilangan itu apa sih Pak Guru? Faktor itu adalah suatu bilangan yang habis membagi bilangan yang lainnya. Nah, masih bingung ya? Kalau masih bingung, coba kita perhatikan contoh yang Pak Guru berikan. Nah, jadi misalkan Pak Guru punya soal nih. Tentukan faktor dari bilangan 16. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Anak-anak bisa membuat tabel seperti ini ya. Nah, jadi 16 ini faktor-faktornya itu adalah 1, 16, 1, habis itu ada 2, kemudian 4, 8, dan 16. Nah, dari mana sih kita peroleh dari bilangan-bilangan ini? Nah, kita mencari faktor bilangan 16 itu dengan cara membaginya secara satu persatu. Nah, dari pertama dulu, 16 dibagi 1 berapa ya hasilnya? 16. Kemudian 16 dibagi 2, hasilnya 8. Kemudian 16 dibagi 3, kan tidak bisa. Berarti 3 bukanlah faktor dari 16. Nah, kemudian 16 dibagi 4 dilanjutkan. Berarti 16 dibagi 4 hasilnya 4. Sama ya. Setelah karena dia sudah sama nih ya, sudah mentok di sini, berarti faktornya sudah selesai. Jadi faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, kayak gitu. Sampai di sini dulu, guru pelan-pelan aja. Soalnya ini penting sekali untuk pemahaman EPB dan KPK selanjutnya nih. Gimana, sudah paham kira-kira? Paham ya? Nah, oke. Sekarang Pak Guru coba deh tes pemahamannya dulu. Ini mumpung Mita yang baru bergabung nih. Mita, Pak Guru pengen nanya sama Mita. Kira-kira Mita bisa nggak menentukan faktor dari 12? Oke. Bisa dikerasin suaranya Mita, nggak kedengaran dari sini? Bisa. Oke. Apa kira-kira faktor dari 12, Mita? 12, 1, 2, 3, 4, Terus? 6, 12. Iya, oke, pintar. Berarti udah bisa ya. Oke, Pak Guru pengen ngetes dulu sama Adik-adik. Adik-adik, kira-kira Adik-adik bisa nggak menentukan apa faktor dari 10? 1, 2, 5, Ya.
Ayo, lagi satu. 10. Ya, faktor dari 10 itu ada 1, 2, 5, dan 10. Oke, berarti udah paham ya? Oke, dasar-dasarnya dulu deh. Berikutnya, bisa Pak Guru lanjutkan ya? Ya. Oke. Sekarang Pak Guru lanjutkan yang berikutnya. Nah, tadi tentang faktor bilangan. Sekarang kita ke lipatan bilangan. Nah, kelipatan bilangan itu apa sih? Nah, kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Nah, ini hampir sama seperti kelipatan perkalian ya, anak-anak. Nah, sebagai contoh, misalkan seperti ini. Nah, contohnya, tentukan 5 buah bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan 2. Nah, kelipatan 2 itu sama seperti perkalian 2. Nah, contohnya seperti ini. Kita kalikan ya. Jadi kelipatan 2 itu 5 bilangan yang merupakan kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, ini diperoleh dari 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali 4 hasilnya 8. Dan 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, selain dengan mengalikan, anak-anak juga bisa mencari kelipatan dari suatu bilangan dengan menjumlahkannya atau dengan ditambah. Nah, misalnya seperti ini ya, yang di bawahnya ini 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah 2 lagi hasilnya 6. Ditambah 2 lagi hasilnya 8. Dan ditambah 2 lagi hasilnya 10. Nah, jadi caranya sama ya, bisa ditambah atau dikalikan untuk menentukan kelipatan dari suatu bilangan. Ya. Oke, gimana sampai di sini? Kira-kira ada yang masih bingung atau mungkin ada yang ditanyakan? Semuanya jelas ya? Nggak ada. Adik-adik kurang semangat nih kayaknya nih. Jangan dimainin hidungnya adik-adik. Udah? Oke, sekarang Pak Guru nanya deh untuk yang hadir-hadir sekarang. Untuk siapa yang tadi yang belum Pak Guru absen ya? Coba Depta deh dulu. Depta, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, Depta, Pak Guru nanya nih sama Depta. Tadi kan ini contoh kelipatan 5 buah bilangan yang merupakan kelipatan 2. Depta lagi nggak bisa ngidupin kamera ya? Pak Guru nggak bisa lihat ini. Ya. Oke, nanti ke depannya Pak Guru minta tolong di depan kameranya ya. Pak Guru pengen nanya sama Depta, kira-kira Depta bisa nggak menentukan 5 buah bilangan yang merupakan kelipatan dari 4? 1. Kelipatan 4, Depta. 1, 2. Masih kurang tepat, Depta. Coba Pak Guru ke Yoda. Yoda, selamat pagi, Yoda. Selamat pagi. Oke, Yoda, kira-kira bisa nggak bantu Depta untuk menyebutkan 5 buah bilangan yang merupakan kelipatan dari 4? Bisa, Pak. Oke, silakan Yoda. Bilangan apa aja itu? 4, 8, 12, 16, 24. Oke, terima kasih ya. Oke, benar sekali. Jadi kelipatan dari 4, 5 buah bilangan kelipatan 4 itu terdiri dari 4, kemudian ada 8, kemudian ada 12, 16, dan yang terakhir itu adalah 20. Oke, terima kasih Yoda. Boleh dimatikan mikrofonnya. Nah, sudah ya. Sekarang Pak Guru akan lanjutkan ke materi. Ya. Catat, Pak Guru. Kenapa? Saya masih catat, Pak Guru. Oh ya, boleh, silakan.
Nah, sekali lagi Pak Guru ingatkan, nah 5 buah bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, angkanya ini itu diperoleh dari boleh hasil perkalian antara 2 dikali 1, 2 dikali 2, dan seterusnya. Bisa juga dicari atau didapatkan dari hasil penjumlahannya, yaitu 2. Pak, saya lagi nyatet, Pak. Belum itu. Ya, masih. Saya lagi nyatet, Pak. Oh iya, silakan. Ini masih Pak Guru slide yang tadi, belum Pak Guru rubah. Ya, Pak. Oke, silakan. Udah, Pak. Lagi Pak Guru. Sudah Pak. Aman. Faktor. Kok hilang? Kok hilang suaranya? Halo? Halo? Kabar Pak. Kok gak ada suara? Iya. Halo? Oh, maaf ya, tadi Pak Guru lupa nih. Nge-mutein, masih mute. Oh, maaf. Oke, sampai di mana ya? Pak Guru ulang ya. Kita bahas tentang faktor Gambarnya nggak kelihatan. dua bilangan. Kok gambarnya nggak Gimana kelihatan? suaranya Pak sih? Guru udah kedengaran? Udah. Sudah, oke. Nah, sekarang dengarkan ya, Pak Guru ulangi. Pak Tapi Guru boleh. gambarnya kok nggak kelihatan? Kenapa? Gambarnya kok nggak kelihatan, Pak Guru? Iya, Pak Guru masih share screen nih. Makanya nggak kelihatan jadinya di sana ya. Pak Guru ulangi ya. Nah, Nah, kita belajar selanjutnya adalah faktor persekutuan dua bilangan. Nah, faktor persekutuan dua bilangan itu adalah satu atau beberapa bilangan yang dapat membagi dua bilangan yang berbeda dengan bilangan lainnya. Nah, intinya kita mencari faktor-faktor yang dapat membagi dua buah bilangan. Dua buah bilangan ya. Contohnya itu seperti ini. Nah, Pak Guru punya soal. Tulislah faktor persekutuan dari 18 dan 24. Nah, ketemu soal seperti ini berarti kita diminta untuk mencari faktor. Artinya bilangan yang sama yang dapat membagi 18 dan 24. Nah, contohnya seperti ini. Cara mencarinya itu adalah dengan cara mencari faktor dari masing-masing bilangannya. Ya, contoh kita mulai dari 18 dulu.
Nah, 18 kita cari faktor seperti yang sudah Pak Guru jelasin tadi. Nah, kita bagi 1 dulu. 18 dibagi 1. Nah, Pak Guru isi pen aja biar kelihatan ya. Nah, jadi kita cari dulu faktor dari 18-nya ini. Dengan cara 18 dibagi 1 dulu. Nah, ketemulah hasil 18. Kayak gitu. Ya. Kemudian 18-nya kita bagi lagi 2. Nah, dibagi 2, ketemu dia hasilnya 9. Kemudian 18 dibagi 3. Dibagi 3 sekarang dia ketemu hasilnya 6. Nah, sampai di sini stop dulu. Kemudian kita cari faktor dari bilangan 24. 24 kita bagi 1, hasilnya adalah 24. Ya. Kemudian 24 kita bagi 2, hasilnya adalah 12. Nah, kemudian 24 kita bagi 3. Nah, kita bagi 3 ya, hasilnya adalah 8. Kemudian yang terakhir 24 dibagi 4 ya. Nah, karena 24 bisa dibagi 4, berarti hasilnya adalah 6. Nah, setelah ketemu seperti ini, nah, kita cari faktor persekutuan atau angka yang sama atau faktor-faktor yang sama dari 18 dan 24. Nah, yang mana saja faktornya? Nah, sekarang Pak Guru akan berikan tanda nih. Jadi yang sama itu yang pertama adalah 24 itu sama dan 18 sama-sama memiliki faktor 1. Kemudian ada 2. Selanjutnya 3. Kemudian ada 6 ya. Nah, karena sama-sama punya 6. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa Ini. nah, kita simpulkan bahwa faktor dari 18 itu kan adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Ini ya. Kemudian faktor 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Nah, jadi faktor persekutuannya cari angka yang sama dari setiap faktornya itu. Nah, seperti yang udah Pak Guru jelasin. Nah, yang sama itu ada 1. Nah, ini sama-sama punya 1. Kemudian 2. Sama-sama punya 2. Kemudian 3. Nah, sama-sama punya 3. Ya. Kemudian 6. Sama-sama punya 6. Nah, selain itu ada nggak lagi? Nah, kan nggak ada. Jadi otomatis adalah faktor persekutuan dari 18 dan 24 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, ini dia faktor. Ya, seperti itu. Pak Guru. Pak, saya lagi nyatet, Pak. Oke, silahkan. Pak Guru, saya mau nyatet. Ya, silahkan. Uang 18 dan 1, 2, 3 dan 6. Selesai. Sabar Pak, saya belum Pak. Sama Pak Guru, saya belum. Sini. Siapa tuh yang ngantuk ya? Ini ketahuan sekali tuh yang ngantuk. Baru yang tubuh saya baru bangun. Masa baru mulai udah ngantuk? Jangan. Nanti supaya lebih semangat nanti Pak Guru kasih kuis ya di tengah-tengah nanti. Nah, cepat-cepat aja jawab nanti deh. Pak, saya lagi nyatet Pak. Tadi.
Sabar, Pak. Iya. Silakan. Gimana, bisa Pak Guru lanjutkan? Sabar. Gagal, lambat. Lembar. Ya kayak gitu. Ini kayaknya semuanya udah suka semuanya kayak. Lembar. Sudah selesai, Pak Guru. Udah ya semuanya ya. Sabar, Pak. Oke. Pak Guru tunggu, nggak apa-apa. Ya, ya. Anjir, nyamuk. Oh, kedengeran. Udah berhenti. Oke, Pak Guru lanjut ya. Nah, sekarang Pak Guru lanjut deh kalau gitu ya, biar nggak terlalu lama juga. Nanti untuk slide Pak Guru bagikan juga kok nanti di grup ya. Berikutnya, kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan dua bilangan. Ya. Jadi kalau tadi faktor persekutuan dua bilangan, sekarang kita belajar kelipatan persekutuan dua bilangan. Nah, jadi dua bilangan berbeda itu dapat memiliki beberapa kelipatan bilangan yang sama. Nah, sama seperti tadi faktor persekutuan, kelipatan dua bilangan, pertama kita cari tahu dulu berapa saja kelipatan angka yang dimaksud, kemudian kita cari aja yang mana kelipatannya sama. Nah, supaya lebih jelas, Pak Guru sudah sediakan contoh. Nah, tentukan dua bilangan kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Nah, langkah-langkahnya itu adalah anak-anak silahkan cari kelipatan dari masing-masing bilangan. Nah, kita cari dulu kelipatan dari bilangan 4. Kemudian kalau sudah selesai baru kita cari kelipatan bilangan 5. Oke, Pak Guru jelasin nih. Nah, pertama kita cari kelipatan dari bilangan 4. Nah, caranya adalah kita dengan mengalihkan dengan bilangan yang ini ya, dari 1 sampai 10 kita kalikan. Jadi 4 dikali 1 ketemu hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian 4 dikali 4 hasilnya 16. Kemudian 4 dikali 5 hasilnya 20, begitu seterusnya ya, sampai 10 ketemu 40. Nah, itu ya. Kemudian Sabar, Pak, saya lagi nyatet. ya, silakan kalau mau catat boleh. Sambil dengarkan Pak Guru menjelaskan ya. Tadi Kemudian kamu untuk catat. bilangan 5. Sama juga ya, kita cari kelipatannya. Jadi bilangan 5 kita kalikan dengan bilangan yang ada di sini. Nah, di sini. 1 sampai 10. Kita kalikan. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. 15, 20, dan seterusnya. Sampai dikalikan 10 hasilnya 50. Nah, begitu sudah ketemu masing-masing kelipatannya, nah anak-anak bisa bandingkan nih sekarang. Kira-kira mana saja kelipatan yang memiliki nilai yang sama dari kelipatan bilangan 4 dan kelipatan bilangan 5. Nah, jadi
kita bisa tandai ya, kita fokus lihat yang hasil jawaban yang ada di sini. Nah, kita lihat kira-kira mana yang kelipatannya sama. Nah, yang pertama ada 20. Nah, ini sama-sama punya 20. Kemudian ada 40. Nah, ada 40. Kira-kira ada yang sama lagi? Enggak ya, sudah semuanya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau kelipatan persekutuan dari 4 dan 5, jadi itu adalah 20 dan 40. Nah, jadi kalau misalkan Pak Guru minta tentukan 2 bilangan, cukup cari 2 bilangan aja yang sama, berarti sudah stop ya. Kalau misalkan 3 bilangan, berarti anak-anak lanjut terus sampai mungkin pengalinya bisa sampai 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, bagi anak-anak yang mau nyatet boleh Pak Guru persilahkan untuk mencatat. Nah, sambil menunggu temannya mencatat deh, Pak Guru pengen tahu nih anak-anak sampai di mana pahamnya. Pak Guru pengen lihat nih yang sudah selesai mencatat siapa nih. Pak Guru, Pak, Ya, kenapa adik-adik? boleh nggak gini, Kak? Yang 18 sama 24 itu boleh nggak yang kayak gini, Pak? Coba diperbesar dulu. Pak Guru nggak lihat loh. Nih. Pak Guru nggak bisa lihat. Oh, boleh. Itu pakai pohon faktor. Boleh, nggak salah. Silahkan, boleh. Nah, anak-anak, untuk mencari kelipatan persekutuan itu sebenarnya ada banyak cara. Tapi untuk saat ini, karena materinya waktu yang Pak Guru miliki untuk mengajar MIPA cukup terbatas, jadi Pak Guru cukup menjelaskan satu caranya dulu. Ya, jika seandainya nanti anak-anak ketemu cara yang berbeda, silakan boleh digunakan, tidak apa-apa. Jadi Pak Guru nggak terlalu mengharuskan harus pakai cara yang seperti ini, harus mencari seperti ini, enggak. Karena matematika itu ada banyak cara untuk menyelesaikan satu soal. Jadi seandainya kalau misalkan anak-anak semua ketemu cara yang berbeda, Pak Guru silahkan. Seperti itu. Oke, Pak Guru pengen lihat lagi nih, siapa yang sudah selesai mencatat. Pak Guru mau tanya-tanya sedikit dari dulu. Gus Rama udah selesai ya, Gus Rama mencatatnya? Udah ya, Gus? Masih ke-mute dia, Gus, suaranya. Oke, Gus Rama. Pak Guru pengen nanya sama Gus Rama kalau gitu. Nah, ini kan Pak Guru udah kasih soal, tentukan 2 bilangan kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Sekarang Pak Guru nanya sama Gus Rama. Bisakah Gus Rama menentukan kelipatan persekutuan dari 5 dan 10? Nah, bisa nggak Gus Rama menentukan 3 bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan dari 5 dan 10? Boleh diorak-orak dulu, nggak masalah. Yang lainnya juga, kalau memang sudah selesai mencatat, nah boleh ditanggapi. Kira-kira 3 buah bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan dari 5 dan 10. Nah, kira-kira apa ya? Ada yang bisa enggak? Silakan, boleh dicoba dicari. Kira-kira 3 buah bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan dari 5 dan 10. Itu bilangan apa saja? Bilangan 5. Guru. Ya, silakan.
Saya mau izin ke belakang dulu ya. Oh ya, silakan Yunita. Ya Saka, gimana ya Saka? Bisa nggak nyari kelipatan dari 5 dan 10? Kelipatan persekutuan dari 5 dan 10. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain mencatat dan nunggu Gus Ramanya ya mencari. Tapi kalau memang ada anak-anak lain yang sudah bisa menemukan 3 buah bilangan yang merupakan kelipatan dari 5 dan 10, silakan boleh ditanggapi. 15. Saya Pak Guru. 20, 25, 30, 40, 50. Halo, dengan siapa tadi yang pengen menanggapi? Tabah. Oh ya, silakan Tabah. Kira-kira apa sih kelipatan persekutuan 3 buah bilangan kelipatan persekutuan dari 5 dan 10? 10, 20, dan 30. 10, 20, dan 20 dan 30. 30. Oke, Pak Guru simpan jawabannya. Mungkin yang lain, kira-kira ada yang ketemu jawaban yang berbeda? An gimana An? Bisa nggak kira-kira menentukan kelipatan persekutuan dari 5 dan 10? Kelipatan persekutuannya. Bisa An? Saya Pak. Siapa itu yang menjawab? Oke, Depta, Depta. Ya, silakan coba Depta. 5, 10, 15. Itu saja. Oke, Pak Guru simpan ya. Nah, ada 2 jawaban yang berbeda nih. Tadi Tabah bilang 10, 20, sama 30. Depta 5, 10, 15. Sekarang Yoda. Oke, Yoda. Silakan Yoda. 20, 30, dan 40 sama 50, Pak. Oke, boleh. Terima kasih Yoda. Dah, yang lain gimana? Saya Pak. Siapa itu? Gangga Pak. Gangga. Oke, silakan Gangga. 15, 20, 25. 12, 20, 25. 11. Oh, 11. Oke. 15. Oh, 15, 10. 5. Oke. Sip. 20. Ya, Pak Guru simpan dulu. Ada lagi yang berbeda mungkin jawabannya? Nah, oke, Pak Guru bahas ya. Nah, jadi untuk kelipatan persekutuan dari 5 dan 10, sama seperti tadi ya, kita cari tahu dulu kelipatan dari 5. Nah, kelipatan dari 5 itu terdiri dari yang pertama 5, kemudian ada 10, kemudian ada 15, kemudian ada 20, kemudian ada 25, ada 30, ini lewat ya, dan seterusnya. Nah, panjang nih. Kemudian kalau kelipatan 10, itu ada yang pertama ada 10, kemudian 20, kemudian ada 30, kemudian ada 40, dan seterusnya. Nah, seperti yang Pak Guru bilang, kalau mencari kelipatan persekutuan dari 2 buah bilangan, kita cari kelipatan yang sama. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih mana-mana aja yang sama. Yang pertama ada, kalau di kelipatan 5 dan 10 yang sama itu ini. 10 yang pertama. Kemudian ada 20 yang sama. Kemudian ada 30 yang sama ya. Nih, 30 dan di atas ada 30.
Nah, kalau misalkan kita teruskan bilangannya ini, ada banyak jadinya. Ada yang sama itu jadinya ada 40, ada 50, ada 60, ada 70, dan seterusnya. Nah, untuk 3 bilangan pertama yang merupakan persekutuan, kelipatan persekutuan dari 5 dan 10 itu jawabannya adalah 10, 20, dan 30. Ya, jadi seperti itu. Nah, udah ya. Bisa Pak Guru lanjutkan? Bisa. Oke, kalau gitu Pak Guru lanjutkan ya ke slide yang berikutnya. Nah, tadi anak-anak sudah memahami beberapa materi. Nah, sekarang Pak Guru kasih anak-anak kuis, silakan coba kerjakan 4 soal ini. Nanti kalau memang siapa duluan yang sudah... Ada gambar, Pak. Kenapa, Gangga? Nggak ada gambar, hitam semua. Oh, hitam semua. Yang lain gimana? Kelihatan nggak soalnya Pak Guru? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, mungkin Gangga masih ada gangguan sinyal di sana ya. Coba di restart atau gimana, mungkin cari tempat yang ada sinyalnya mungkin dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang anak-anak yang lain, silakan coba dikerjakan ini. Kalau anak-anak sudah ketemu salah satu dari jawaban dari salah satu pertanyaan ini, silakan angkat tangannya, boleh ditanggapi. Nggak bisa baca, Pak. Pak, bikin di buku, tulis di buku, Pak. Iya, silakan boleh tulis di buku dulu orek-oreknya. Nanti kalau misalkan Yoda udah ketemu jawabannya, silakan bilang jawabannya ya, Pak Guru ya. Ya, Pak. Oke. Oke, Pak Guru beri waktu sekitar 5 menit ya, dicoba untuk menjawab. Kalau memang belum selesai, nanti kita bahas bersama-sama di sini ya. Pak Guru. Pak, Ya, kenapa Adik-adik? yang nomor 3-nya apa, Pak? Tuliskan 5 kelipatan dari 13. Kelipatan dari 13. Coba sebutkan sebanyak 5 buah. Itu maksudnya Adik-adik.
Kayak tadi, kelipatan 2 itu kan terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan 13 itu ada apa aja? Sebutkan sebanyak 5 buah ya, adik-adik ya. Pak Guru, saya nggak ngerti nomor 2, Pak. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama ya nomor 2. Tunggu sebentar. Pak, Ya, kenapa Bayu? Adik-adik, kenapa? nomor 4 ini gimana nih Pak? Tentukan 3 bilangan kelipatan persekutuan dari 2. Apa bentuk lanjutannya? Dari 2 dan 5. Adik-adik itu disuruh untuk menentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 5. Nah, tadi baru aja tadi Pak Guru jelasin. Nah, coba diingat-ingat lagi. Kalau memang belum, nanti kita bahas sama-sama. Ya. Pak Guru, saya udah selesai. Oke, Mita sudah selesai. Nah, kira-kira Mita jawaban yang mana yang Mita sudah bisa kerjakan? Udah semua ya, Mita? Saya juga udah Udah. selesai, Pak. Oke, kalau gitu karena udah ada yang selesai, kita bahas langsung ya. Silakan Mita mau jawab yang soal yang mana dulu. Bebas kok, Pak. Oke, bebas. Dari nomor 1 dari dulu Mita. Nomor Kita nomor 1, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1, 2, 3, 6, 9, 9. 18. Oke, pintar. Kita sebentar, Pak Guru. Kok lagi ke sini? Oke, kita bahas ya kalau gitu. Nah, yang pertama tadi Mita bilang 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1, 2,
3, 3, 6, 6, 9, 18. 9, dan 18. Oke, sudah benar. Sip, mantap. Siapa lagi yang sudah selesai? Saya Pak. Oke, Yoda silakan. Bisa nomor 2, Yoda? Bisa. Oke, silakan Yoda. Jawaban nomor 2 adalah 1 dan 2. Faktor persekutuan dari 10 dan 12. 1 dan 2. Masih belum tepat. Coba nanti diperbaiki lagi. Faktor persekutuan dari 2 dan dari 10 dan 12. Ayo. Pertama, Yoda cari dulu faktor dari 10 dan 12. Kemudian mana yang sama itu yang Yoda gunakan yang jadi jawabannya. Ya. 10 dan 12. Yang lain gimana bisa untuk nomor 2? Oke, Tabah mau menanggapi mungkin? Silakan Tabah. Yang nomor 2 juga saya jawabnya 1 dan 2. Faktor persekutuan dari 12. 10 dan 12. 1 dan 2. Bentar ya, Pak Guru cek dulu lagi sekali. Nah, oke, Pak Guru buat di sini deh. Oke, kita coba bahas dulu yang nomor 2 ya. Mungkin kayaknya Pak Guru yang keliru nih mungkin ya. Coba kita bahas 10 ya, kelipatannya dari 10. Sebentar Pak Guru ganti kayak ini aja. Baik, tebal. Nah, kelipatan dari faktor dari 10. Itu yang pertama ada 1, kemudian ada 2, ada 5, dan ada 10. Nah, kemudian faktor dari 12. Itu sama dengan 1, 1, kemudian 2, kemudian ada 3, kemudian ada 4, kemudian ada 6, yang terakhir ada 12. Oke, yaudah benar ya. Maaf ya Pak Guru yang salah, Pak Guru yang keliru. Jadi benar ya, untuk faktor persekutuan dari 10 dan 12 itu adalah 2 dan 1. Ya, oke. Maaf ya Pak Guru yang keliru, 1 dan 2 yang benar. Nah, terima kasih Yoda. Jadi jawaban yang benar 1 dan 2. Ya. Oke. Sudah yang soal nomor 3. Kira-kira ada yang bisa? Tuliskan 5 kelipatan dari 13. Oke, Pak Guru tunjuk aja deh. Coba Ayunita. Ayunita, bisa soal nomor 3? Saya tadi belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Oke. Kalau gitu Giasaka deh.
13, Ah, 6, 26, 39, 52, 65. 26, kemudian 39, lagi 52, 65. 52, 65. Oke. Dah. Gimana kira-kira jawaban nomor 3 bisa ya? Udah benar ya? Oke, Pak Guru lanjut deh yang terakhir biar cepat nih, waktunya ternyata udah jam setengah 10 nih. Coba kalau gitu untuk soal yang nomor 4, mungkin ada yang bisa. Soal yang nomor 4, Saya, Pak. siapa itu? Bisa sebutkan nama, Pak Guru nggak kelihatan dari sini. Yoda, Pak. Yoda lagi, oke silakan Yoda. 10, 20, dan 30. 10, 20 dan 30. 20, dan 30. Oke, untuk yang lain gimana? Kira-kira mengerti nggak cara mencarinya? Nah, kita bahas deh. Coba Pak Guru akan share dari sini ya. Oke. Nah, kita share ya. Oke. Untuk mencari soal nomor 4, 3 bilangan kelipatan persekutuan 2 dan 5. Jadi kita cari kelipatan dari 2 dan 5 dulu ya. Nah, kelipatan 2-nya itu sama dengan ada 2, kemudian ada 5, kok 5? 4. Berulang deh. 4. Kemudian ada 6, 8, 10, kemudian ada 12, ada 14, ada 16. Mita kayaknya sambil nyanyi tuh dengerin. Habis itu 18, 20, dan seterusnya. Ini maaf ya tulisannya agak sedikit jelek nih, Pak Guru pakai mouse soalnya ngerti. Kemudian kelipatan 5 ada 5. Kemudian ada berapa ya? 10, 15, 20, 25, dan seterusnya ya. Nah, kalau misalkan anak-anak sudah ketemu kelipatannya, dari sini anak-anak bisa cari mana yang sama. Nah, seperti yang Yoda bilang ya, nanti pasti bakal ketemu ada 10, kemudian ya. Waktu itu tangan kok kiri pakai. Saya, Pak. Kenapa Bayu? Kenapa? 10. 10. Ya, 10. Nah, kenapa ada yang tanyakan? Saya kelipatannya tuh 10 sama 20. Oh ya, oke boleh. Ada 20 juga ya nanti ya. Kemudian kalau misalkan kita cari seterusnya, itu pasti bakal ketemu ada 10, 20, kemudian ada 30, 40, 50, dan seterusnya. Nah, jadi untuk jawaban soal yang nomor 4, itu benar ya, seperti yang dibilang sama temannya tadi, seperti Yoda bilang, kelipatan 3 kelipatan persekutuan dari 2 dan 5 itu adalah 10, 20, dan berapa tadi ya? Lagi satu Yoda? 30, Pak. 30. Nah, oke, pintar. Nah, itu dulu. Nanti silakan bagi yang masih salah, silakan bisa diperbaiki ya. Pak Guru lanjutkan untuk berikutnya kita belajar tentang faktorisasi prima. Ya, Pak Guru mungkin agak sedikit cepat nih. Pak Guru kehabisan waktu kayaknya ya, terlalu lama.
Nah, faktorisasi prima. Pertama kita pahami dulu tentang yang namanya bilangan prima dan bilangan komposit. Ya. Nah, pertama bilangan prima yaitu adalah bilangan asli yang hanya memiliki tepat dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan komposit, nah seperti ini ya, bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari dua faktor. Contohnya ada 2, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk nanti mungkin mencatatnya bisa dilanjutkan nanti ya, karena slide-nya akan Pak Guru bagikan di grup juga. Nanti anak-anak bisa lihat di tayangan slide-nya. Kemudian tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, jadi faktor prima itu adalah bilangan prima. Minta tolong Bu. Jadi bilangan faktor prima itu adalah bilangan prima yang menjadi faktor suatu bilangan. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini ya, faktor dari 14 itu adalah 1, 2, 7, dan 14. Maka faktor primanya itu adalah bilangan-bilangan primanya. Nah, seperti yang tadi sudah Pak Guru bilang, hilang ya. Bilangan primanya itu yaitu 2 dan 7. Kemudian untuk faktorisasi prima adalah bentuk penulisan suatu bilangan komposit dalam bentuk perkalian faktor-faktor primanya. Ya, nanti anak-anak bisa baca melalui slide yang Pak Guru bagikan nanti ya. Kita langsung aja ke FPB dan KPK. Nah, jadi bilangan FPB itu adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan dua atau lebih pasangan bilangan. Sedangkan KPK itu bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan dua atau lebih pasangan bilangan. Ya. Nah, Pak Guru langsung aja bagaimana cara menentukan nilai KPK dan FPB dengan metode tabel. Ya. DAD mohon ikuti dengan serius ya DAD. Nah, jadi misalkan Pak Guru akan mencari KPK dari KPK dan FPB dari 12 dan 24. Nah, jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita bagi dulu 12 dan 24 kita bagi 2, itu akan menghasilkan 6. 12 dibagi 2 hasilnya 6, kemudian 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Nah, kalau kedua bilangannya ini bisa dibagi oleh 2, maka 2-nya kita kasih tanda seperti memberi lingkaran ya, seperti ini. Nah, kemudian dari hasil ini kita bagi lagi 2. 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 itu akan menghasilkan 3. Kemudian 12 dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 6. Gitu ya. Kemudian karena keduanya bisa kita bagi, maka kita lingkari dia ya, 2. Kemudian 3 dibagi 2 karena nggak bisa berarti dia tetap 3. Kemudian 6 dibagi 2 dia hasilnya 3. Nah, kalau sudah ketemu 3, sekarang 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, karena 3-nya ini bisa sama-sama dibagi, jadi kita lingkari angka 3-nya. Ya. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa, sebentar ya, kayaknya Pak Guru ada yang salah nih. Nah, jadi FPB dari 12 dan 24 itu adalah hasil perkalian dari bilangan-bilangan yang dilingkari. Ya. Nah, ini contohnya 2, ini harusnya 2 dikali 2 ya. Ini Pak Guru salah. 2 dikali 3, yaitu hasilnya adalah
12. Jadi FPB dari 12 dan 24 itu adalah 12. Nah, sedangkan KPK-nya anak-anak kalikan semuanya. Itu dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 menghasilkan 24. Jadi ketemulah dia KPK-nya 24. Nah, seperti itu ya. Oke, maaf ya Pak Guru lebih cepat lagi. Nah, misalkan di sini kita ketemu sama kasus nih. Nah, yaitu kakak akan memelihara ayam jantan sebanyak 14 ekor dan ayam betina sebanyak 16 ekor. Ayam tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kandang. Nah, dengan jumlah ayam jantan dan ayam betina yang sama. Berapa banyak kandang yang diperlukan untuk memelihara ayam tersebut? Nah, dari sini ada beberapa kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah soal ceritanya ini bisa kita selesaikan dengan cara FPB atau KPK. Nah, udah Pak Guru kasih tanda merah-merah ya di sini. Jadi kalau misalkan ada soal ciri-cirinya seperti ini ya, dimasukkan ke dalam beberapa kandang. Kemudian berapa banyak kandang yang diperlukan. Nah, biasanya kalau soal-soal yang seperti ini, solusi yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan FPB. Nah, jadi kita cari FPB dari 14 dan 16. Nah, sama seperti tadi, kita bagi 2 dulu FPB-nya. 14 dibagi 2, ketemu 7. 16 dibagi 2, ketemu 8. Nah, karena keduanya sama-sama bisa dibagi, maka 2-nya kita lingkari. Kemudian 7-nya kita bagi 2, karena tidak bisa berarti tetap turun ke bawah. 8 dibagi 2 hasilnya 4, karena ada 7 tidak bisa dibagi 2, maka angka 2 yang ini tidak kita lingkari. Nah, begitu selanjutnya sampai ketemu angka 1 di bawahnya. Jadi berdasarkan caranya ini, metodenya ini, FPB yang ketemu itu adalah 2. Nah, jadi banyak kandang yang diperlukan untuk memelihara ayam jantan dan ayam betinanya kakak itu adalah sebanyak 2 kandang. Nah, kayak gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya. Nah, ini soal yang di awal tadi yang Pak Guru bagikan. Budi dan Rudi adalah siswa kelas 4 SD PGRI Kota Denpasar. Mereka berada di kelas yang sama. Selain sekolah, mereka juga mengikuti latihan renang. Budi berlatih setiap 3 hari sekali, sedangkan Rudi berlatih setiap 5 hari. Pada tanggal 10 Juni, mereka berenang bersama. Nah, pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama untuk kedua kalinya? Nah, kalau sudah ketemu kata kunci yang ini, yang Pak Guru sudah merahkan, berarti soal yang kita kerjakan, yang kita hadapi ini bisa diselesaikan dengan metode KPK, ya. Nah, caranya seperti yang Pak Guru tampilkan ini. Nah, jadi kita cari KPK dari 3 dan 5 ya. Nah, ketemulah hasil seperti ini. Nah, kita kalikan 3 dikali 5, hasilnya 15. Nah, karena hasilnya 15, mereka akan berenang bersama pada tanggal, nah, kan mula-mulanya tanggal 10. Karena mereka akan ketemu 15 hari lagi, kita jumlahkan 10 ditambah 15, hasilnya 25. Nah, jadi mereka akan ketemu kembali itu bersama pada tanggal 25 Juni. Ya, seperti itu. Nah, jadi maaf Pak Guru sedikit percepat ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk anak-anak semuanya, dari apa yang Pak Guru sudah jelaskan, kira-kira masih ada yang belum jelas atau memang sudah jelas? Silakan. Anak-anak kalau memang belum ada yang jelas, silakan Pak Guru akan ulangi lagi menjelaskannya. Adik-adik angguk-angguk nih, berarti udah ngerti ya adik-adik ya? Sudah ya? Oke. Sudah ya? Nah, mungkin untuk pengembangan diri hari ini Pak Guru cukupkan. Nah, sebelum Pak Guru akhiri, seperti yang kemarin Pak Guru sampaikan, mungkin masih sisa lagi 10 menit ya.
jika memang ada dari kalian, dari anak-anak semua yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika tentang materi yang ada di sekolah hari ini, silakan boleh ditanyakan Pak Guru kasih waktu 10 menit ya, kalau memang ada yang ditanyakan tentang materi-materi sekolah yang belum dipahami. Ya seperti jam bertanya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak. Oke, selama ini masih lancar-lancar aja ya. Ya. Oke deh. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pengembangan diri minggu ini Pak Guru cukupkan kalau gitu ya. Untuk minggu berikutnya, mungkin kalau memang tidak ada halangan, Pak Guru akan lanjutkan seperti ini. Jadi Pak Guru akan mengadakan Zoom lagi. Kalau memang berhalangan, mungkin Pak Guru akan kirimkan video nantinya. Nah, untuk hari Minggu ini Pak Guru cukupkan pengembangan dirinya. Nah, mari kita tutup untuk pengembangan diri MIPA ini. Karena tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, Pak Guru persilahkan. Berdoa, selesai. Nah, untuk melatih anak-anak di rumah, nanti Pak Guru akan kirimkan beberapa soal. Anak-anak silakan pilih salah satu aja ya untuk dikerjakan. Kemudian kirimkan ke grup. Pak Guru harap tidak ada yang mengambil soal yang sama ya. Nanti jawaban dan kegiatan anak-anak selama di rumah silakan didokumentasikan dan kirimkan ke grup. Nah, itu saja dari Pak Guru untuk hari ini. Pak Guru tutup pengembangan diri MIPA hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih ya anak-anak. Pak Guru persilakan untuk meninggalkan ruang meeting. Ya, sampai jumpa lagi Gangga. Ada Pak Guru. Ya, sampai jumpa lagi.